Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hermeneutika. Dalam kajian kritik sastra, hermeneutika berfokus pada upaya memahami dan menafsirkan teks sastra melalui analisis mendalam terhadap makna, simbolisme, dan konteks budaya atau sejarah dari karya tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana hermeneutika diterapkan dalam kritik sastra. Yang pertama ada penekanan pada pemahaman makna. Hermeneutika bertujuan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam karya sastra baik yang tersurat maupun tersirat. Hal ini mencakup pemahaman terhadap maksud, pengarang, konteks, sosial, dan budaya saat karya tersebut ditulis, serta bagaimana pembaca modern dapat memaknainya. Di dalam kajian ini, interpretasi terhadap teks tidak hanya didasarkan pada satu makna tunggal, tetapi pada makna ganda yang berpotensi muncul dari perspektif yang berbeda-beda. Yang kedua ada lingkaran hermeneutika dalam kritik sastra. Dalam pendekatan hermeneutika, pemahaman terhadap teks dilakukan secara berulang dalam apa yang disebut sebagai lingkaran hermeneutika atau hermeneutic circle. Ini merujuk pada proses di mana pembaca harus terus-menerus menghubungkan bagian-bagian kecil dari teks dengan keseluruhan karya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Misalnya, sebuah kata atau kalimat harus ditafsirkan dalam konteks bab atau keseluruhan novel. Pembaca juga perlu mengaitkan interpretasi mereka dengan pengalaman, sejarah, atau pemahaman pribadi mereka, sehingga proses pemaknaan bersifat dinamis dan berubah-ubah. Yang ketiga ada subjektivitas pembaca. Dalam teori hermeneutika modern, terutama berdasarkan pemikiran Hans Georg Gadamer, dipahami bahwa pembaca memiliki peran aktif dalam menciptakan makna. Karya sastra tidak memiliki satu makna objektif yang tetap, tetapi makna tersebut lahir dari interaksi antara pembaca dan teks. Setiap pembaca membawa prakonsepsi atau prapemahaman tertentu yang dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup. Sehingga makna teks bisa berbeda tergantung pada siapa yang membacanya. Yang keempat ada sejarah dan konteks dalam penafsiran. Hermeneutika dalam kritik sastra seringkali melibatkan pemahaman konteks historis dan budaya di mana sebuah karya ditulis, dan penafsiran tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, politik, agama, atau nilai-nilai yang berlaku pada zaman pengarang. Namun, hermeneutika juga mengakui bahwa karya sastra bisa memiliki makna baru ketika dibaca di masa yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang karya klasik mungkin akan berbeda dengan pemahaman yang muncul pada saat karya tersebut diciptakan pertama kali. Yang kelima ada pengarang, teks, dan pembaca. Dalam kajian hermeneutika ada hubungan yang saling berkaitan antara pengarang, teks, dan pembaca. Teori ini menolak pandangan bahwa pengarang sepenuhnya mengendalikan makna teks, dan sebaliknya makna adalah hasil dari dialog antara teks pembaca dengan memperhatikan niat pengarang, tetapi tidak sepenuhnya terikat pada interpretasi asli pengarang. Kemudian
Pembaca dianggap sebagai subjek aktif yang membawa interpretasi baru terhadap teks sehingga karya sastra dapat terus hidup dan berkembang dalam makna seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Yang keenam, ada penggunaan dalam praktik kritik sastra. Hermeneutika memberikan kritik sastra alat untuk menggali berbagai lapisan makna dalam teks. Ini termasuk kajian terhadap simbolisme, metafora, narasi, karakter, dan tema-tema yang mendalam dalam sebuah karya. Pendekatan hermeneutika juga memungkinkan dialog antara pembaca modern dan teks-teks lama. Kemudian menciptakan penafsiran baru yang relevan dengan masa kini tanpa menghilangkan nilai historis. Secara keseluruhan, hermeneutika dalam kritik sastra adalah metode yang mencoba memahami karya sastra tidak hanya melalui analisis struktural, tetapi juga dengan mempertimbangkan hubungan antara teks pembaca dan konteks historis kultural, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih kaya dan mendalam. Baik, sekian penjelasan materi mengenai hermeneutika yang barusan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.